Ya. Iya. Tetapi Quran yang ada sekarang ini diakui juga oleh umat muslim, itu karangan Utsman bin Affan. Nah. Iya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini. Jadi kata-kata kitab ini itu merujuk kepada sebuah buku. Sekarang coba nih, saya tes ya Bang ya. Abang percaya nggak bahwa Quran itu pertama kali difirmankan kepada Muhammad? Quran difirmankan kepada Muhammad. Menurut umat muslim, Quran itu kan pertama kali diucapkan kepada Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika dikatakan kepada Muhammad, zalikal kitabu la raiba fihi kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, harusnya udah ada. Sama kayak gini loh. Nasi goreng ini saya berikan kepada kamu. Harusnya nasi gorengnya udah ada. Nggak mungkin nasi gorengnya adanya waktu yang udah mati. Orang yang saya ajak bicara udah mati, nggak mungkin. Misal saya ngomong sama abang nih. Saya ngomong sama Anda, saya bilang gini, Bang, nasi goreng ini adalah nasi goreng yang paling enak. Mungkin nggak nasi gorengnya adanya besok setelah abang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Ya, nah, mungkin. di dalam surat Al-Baqarah itu, kitab ini tidak ada keraguan. Pasti itu diucapkan di zaman Muhammad. Kitabnya harusnya udah ada, tapi menurut agama Islam, kitabnya adanya sesudah Muhammad meninggal. Iya, karena memang semua akan diperdebatkan setelah pemimpinnya nggak ada, Bang. Iya, makanya sekarang ini, makanya umat muslim pun mengakui kitab yang ada sekarang ini dibuat atau dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu pun setelah dia melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab lain. Iya, mushaf-mushaf Quran dibakar semua. Yang ada tinggal mushaf karangan Utsman bin Affan. Makanya Quran yang sekarang itu nampak Quran, Bang. Wah, kan saya 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Bayangin Bang, kalau Abang pergi kuliah. Motif. Nah, nih saya jelasin nih. Motif. Dulu itu panjang ceritanya, ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kan teman-teman saya kan muslim semua. Ya kan? Kalau bahkan kami di SD itu ngaji, kami SD ngaji. Ngaji kami dulu SD. Termasuk Abang? Iya, ngaji, main ke pondok pesantren, main sama ustadz. Karena teman-teman kan muslim semua. Dulu waktu saya kecil itu kan main sama teman saya ke biasanya kan kalau main kan nunggu dia pulang dari sholat tuh, pulang dari dia ngaji. Nah, akhirnya kan saya ikutan ngaji. Nah setelah pulang ngaji baru kami main bareng. Nah jadi waktu ngaji tuh saya ini denger gitu kan. Oh kayak begini tuh ajaran agama Islam. Oh iya. Namanya masih anak-anak kan. Nah setelah itu waktu berjalan lama, adalah satu peristiwa yang membuat saya itu memikirkan sebenarnya manusia ini nanti mau kemana gitu. Kalau menurut Abang? Nah itu makanya saya merenungkan, manusia ini dari mana datangnya? Kemudian mau kemana? Bumi ini dari mana asal usulnya? Siapa yang bikin semuanya ini? Nah pertanyaan-pertanyaan yang berkecimpung dan lain sebagainya itu membuat saya memikirkan sebenarnya apa kebenaran itu apa gitu. Nah akhirnya saya dalami, saya pelajari agama Islam, pelajari agama Kristen. Nah terus waktu saya belajar itu saya lihat ada orang debat-debat. Ya. Ada Zakir Naik debat begini, ada begini. Ternyata mereka debat-debatnya. Saya coba jawab. Nah, akhirnya jadi seperti sekarang ini, begitu. Berarti yang Abang pelajari agama tentang monoteis saja, Bang ya? Ya, yang saya pelajari agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi. Yang lain-lain sedikit-sedikit saya belum terlalu mendalami. Abraham lah, agama Abraham lah ya. Iya. Ya kalau monoteis memang gitu, Bang. Kalau saya benar berarti kamu salah. Enggak juga. Enggak, kebanyakan gitu, pasti berdebat.
Kebanyakan pasti berdebat. Iya, karena begini, karena kalau kita mempelajari agama Islam dengan kita mempelajari agama Kristen, memang akhirnya nanti nggak ketemu karena bertentangan. Banyak contoh-contoh yang bertentangan dalam ajaran Islam dan Kristen. Banyak hal. Misalnya apa? Misalnya apa yang paling Anda mau pahami? Saya takutnya nanti kalau saya bahas Anda pun nggak paham. Soal apa? Makanan, babi haram. Soal surga misalnya, atau soal makanan. Neraka. Gimana? Surga neraka. Iya, soal surga neraka. Coba. Surga neraka. Coba. Di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah penerjemahan. Iya, jadi sebenarnya gini Bang, kata surga, swarga, itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya, jadi di dalam agama Hindu ada tingkat. Ada swarga, ada nirvana, kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya, yang menyatu dengan alam itu iya, namanya moksa. yang menyatu dengan sang pencipta itu moksa namanya. Moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia. Kristen dan Islam Indonesia. Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, jannah itu kebun, Bang. Jannah itu kebun. Oh, surga dari mana? Kebun. Iya, Bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga. Kalau di Indonesia itu nggak ada jannah. Bukan surga. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebun. Oh, nggak percaya. Aman. Ini yang paling inti Bang, pertanyaan dari saya Bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen Bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia kalau di dalam Bible, kalau Abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam. Ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah, itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Kan itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual dari ini, enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa.
Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus itu sebagai contohnya. Contoh yang harus ditiru. Biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok. Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Bang, kenapa ada kebijakan sama Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana? Ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi? Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi? Menyuruh manusia minum air kencing onta. Ayo, aduh banyak lagi, Bang. Bang, saya nggak meledek lo, enggak. Ini yang saya bilang nih fakta gitu loh. Muhammad tuh tidak layak, tidak pantas jadi suri tauladan. Dia nggak pantas jadi contoh yang harus kita mirip seperti dia. Yang harus pantas kita mirip seperti dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman Muslim. Ya, saran saya itu cerdaskanlah Bang kehidupan bangsa ini Bang. Nah, ya masalahnya gimana Bang ya? Tapi toa aja digede-gedein, gimana mau cerdas? Yang abang bawa ini masalahnya perbedaan jadi. Loh, tapi kan memang benar. Kalau Anda mirip seperti Muhammad, Anda akan cium-ciumin batu ke Arab. Karena Muhammad kan yang nyium-nyiumin itu. Betul nggak? Akhirnya umat Muslim berbondong-bondong nyiumin batu. Betul nggak? Terus nanti Anda akan main lempar-lemparan batu juga. Itu sih menurut saya sebenarnya itu cuma simbolik aja sih. Simbolik menurut saya. Apapun itu simbolik. Simboliknya bagaimana? Ya sebenarnya simbolik. Kalau orang bisa secara nalar otaknya bersih menerjemahkan ya nggak mungkin sampai ke situ. Iya gini loh Bang, masalahnya umat Muslim itu kan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, makanya umat Muslim melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Nah, jika Anda melakukan apa yang seperti Muhammad lakukan, bayangin Bang. Belum nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai umat Muslim membunuh orang-orang Wahyudi. Dan banyak hadis-hadis lain. Jika kamu bertemu dengan Nasrani dan Yahudi di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus, Bang. Apa kata Yesus? Jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka mengasihi juga orang yang mengasihi mereka? Ya. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, artinya impas, bener nggak? Ya impas. Impas. Makanya Yesus mengajarkan yang lebih tinggi. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah orang-orang bahkan